masjid tersebut penuh dengan orang-orang yang berzikir. Dan coba Mas masuk ke dalam masjid tersebut. Kalau Mas sudah masuk, Mas akan melihat banyak orang yang berzikir, yang memakai sumpah kudus. Dan Mas cobalah duduk di sela-sela orang tersebut. Duduk. Tapi Mas diberikan jangan duduk, baca alhamdulillah, tidak hanya alhamdulillah. Kalau sudah sampai 3 kali, keluarkan nafas dari hidung dan mulut dan tiupkan kedua telapak tangan Mas. Baca. Dan usapkan ke muka dan ke seluruh tubuh Mas. Sekarang air yang ada di depan Mas diminum dengan baca sholawat. Minum sedikit airnya itu, diminum sedikit, sisanya diusapkan ke muka, ke rambut, ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Baca sholawat, bismillah atau sholawat. Begitu aja nggak apa-apa, langsung usapkan ke muka sambil baca sholawat juga. Dari muka ke ujung kepala, ke tengkuk, ke lengan, ke dada, ke perut sampai ke bawah. Sambil baca sholawat, baca musafnya sambil baca sholawat. Ke tengkuk, kepala, leher belakang, misalkan juga ke bahu, ke lengan, kedua lengan. Kedua lengan, tangan kanan dan kiri, setelah itu dada, perut, dan kedua telapak kaki kanan dan kiri. Cara mati anak pun, diceritain boleh punya cara mati. Mereka kalau minum Mas, dari mati sama kita. Jadi pasok aki tangan di atas, terus sambil baca sholawat. Dari kata Abu, terakhir kaseko kanan dan kacer. Atas double, depan atas dan belakang double sama kita. Dan betul juga sama kita. Sekarang sampai ke soko, sampai pada kanan kacer. Udah, mulai udah, sampai taruh gelasnya, sampai selunjuk sekarang, selunjuk tetap di situ, selunjuk, mencuk. Darah mana lancar, istirahat dulu. Habis ini Mas mau saya tanyakan hasil dari meditasi barusan bisa tembus enggak Mas? Tolong Mas nanti jawab dengan jujur. Kalau bisa tembus bisa, kalau tidak ya tidak. Jadi apa yang saya arahkan tadi bisa menembus enggak tadi Mas? Mas harus jujur, nggak boleh bohong, nggak boleh. Tapi mudah-mudahan saya yakin Mas kayaknya bisa. Tapi mudah-mudahan bisa. Sambil nyantai, sambil relax, saya mau tanya sama Mas, gimana Mas tadi dari awal saya tanya ya, jawab dengan jujur. Boleh. Hah? Boleh. Oh, oleh menang pun. Bagila watana, sama dia sak menang pun. Kalau dia gila kan, bro, menang kan. Jawab dengan jujur ya. Kita tetap nyantai karena ini.
Nah di sini Mas tak ajarin cara menerawang. Dan saya mau tanya hasil yang pertama, itu, karena pertama itu proses pembukaan mata batin. Tadi Mas dari awal kan tadi saya bilang kalau meditasi itu merupakan perjalanan rohani kita kepada Sang Maha Pencipta. Dan tadi saya sempat ngomong kan, melihat cahaya nggak tadi, cahaya putih? Ada ya? Besar atau kecil cahaya? Kecil ya? Hah? Kecil lagi terang? Alhamdulillah. Tapi kan saya arahkan Mas untuk masuk ke dalam kan? Bisa masuk kan? Kayak ada hati pun saya kayak apa? Gimana sih? Tapi bisa masuk nggak tadi? Sempat masuk nggak? Ya sempat. Sempat. Kan kalau besar kalau masuk gitu ya. Iya memang, tambah besar memang. Iya. Setelah itu kan ada lorong. Sempat melewati lorong nggak tadi? Iya. Sempat lihat ya. Terus itu menurut Mas gimana? Lorong panjang sekali nggak? Panjang. Panjang ya. Setelah itu kan, setelah panjang, setelah lama Mas menelusuri maju ke depan, itu cepat ketemu dengan pintu yang saya bilang tadi yang bercahaya biru putih itu, sempat yang pintu gerbang kayak yang pertama. Itu apa yang Mas lihat? Pintunya itu dan bercahaya, kan bercahaya. Iya, percaya. Tapi cahayanya gimana yang Mas lihat? Putih aja. Putih aja ya? Gak ada biru-birunya kan? Nah, tadi kan setelah itu Mas suruh masuk ke dalam kan? Terus setelah masuk Mas akan berada di suatu pedesaan. Betul nggak? Nah, desa itu kenal sama nggak? Enggak ya? Salah jadi. Sempat ketemu sama orang nggak tadi? Nah, itu orangnya kenal nggak sama? Enggak. Enggak. Nah, laki-laki perempuan? Coba saya kayak jalan di kayak tempat sawah itu. Nah, persamaan ya. Sini air itu yang ada. Yang ada sumbernya. Ya, kayak pangeran air saya di Nah. gunung ini tambah. Terus jadi emang terus berjalan ke depan gitu. Sempat ada yang menyapa nggak? Nggak ada ya, cuma ngeliatin aja. Terus tadi kan saya bilang juga nanti Mas kalau berjalan terus akan menemukan bukit. Sempat ketemu nggak? Iya. Bukit itu sangat tinggi apa cuman nggak begitu tinggi? Tidak. Bukit aja. Bukit biasa ya, bukan kayak gunung ya. Nah tadi juga datanya kan ada pintu. Masih. Cahaya Mas ya. Sempat masuk nggak? Masuk. Masuk dalam. Alhamdulillah. Terus setelah masuk Mas kan ada di atas bukit. Di situ kan Mas sempat melihat hamparan yang sangat luas nggak? Ya, enggak cuma lihat ada masjid. Masjidnya. Masjidnya itu besar nggak? Nah, bukannya? Hah? Enggak besar banget. Nggak besar. Tapi ada yang sama nggak di yang sana temui di alam dunia ini? Nggak ada. Terus masjid itu bagus nggak? Bagus. Bagus ya. Ada cahayanya nggak? Masjidnya enggak ada lihat. Cahayanya nggak? Nggak lihat cahayanya. Cuman gimana? Masjidnya kayak panjang ke atas masjidnya gitu. Betul. Terus kan tadi saya suruh masuk kan? Itu gimana? Kebetulan itu di dalam masjid ada apanya? Ada orang yang bersila gitu. Pokoknya jujur rapet semua. Betul ya. Itu pakainya apa? Yang saya lihat Dia pakai surban gitu putih. putih semua ya. Sempat ada yang apa namanya? Enggak ada. Nggak ada. Pas lama-lama surbannya kayak cahaya gitu saya. Ini saya melihat. Wow, luar biasa. Jadi waktu gimana rasanya Mas berdiri di dalam masjid tersebut? Bisa ceritakan? Ya rasanya enak aja, tenang aja. Lebih tenang ya. Tadi kan tak suruh lepas, lebih ikhlas, lebih tawadhu, gitu kan. Bisa melepaskan nggak tadi semua beban di pikiran? Sempat lepas nggak? Bagian. Berarti nggak lepas semua ya tadi ya? Ya. Susah ngontrol aja. Iya iya. Pas pikir pas sampai ngomong Nah. kayak ada kayak
entah pelangi entah apa gitu lah. Ada pelangi? Jadi Ya pelangi itu memang. Di mana itu? di atas di awan nggak tahu mana. Iya. Kayak pelangi. Gini Mas ya, sebenarnya masjid itu digolongi oleh cahaya pelangi, maksudnya itu. Kayak pelangi ada warna-warni. Iya, warna-warni. Intinya sih untuk Iya. Cuman masjid itu dikelilingi pelangi, cahayanya pelangi. Makanya tadi saya tanya, coba melihat cahayanya enggak kata sampean. Tapi sama-sama teman melihat pelangi gitu ya. Ya mau akhir tuh ada kayak pelangi sih. Terus kan tadi Mas sempat lama kan bikin di situ. Selain merasakan enteng, selain itu sempat ada yang tanya atau yang ngobrol atau saya mulai sambian atau gimana? Semuanya khusyuk ya. Itu melihat ada imamnya nggak di masjid? Enggak ada saya nggak, cuma barisan rapor saya duduk sendiri di belakang. Iya. Alhamdulillah. Jadi Mas ini saya bisa katakan lulus atau maksudnya saya memberikan apa ya, bimbingan atau ijazah bisa dikatakan sudah sukses. Gitu. Dan untuk lebih mempertajam mata batin itu nanti Mas harus amalkan dulu gitu. Dan habis ini sesuai janji saya tadi, habis ini kita belajar menerawang. Apanya? Kemana? Ada pulang. Bismillah. Coba Mas tarik nafas. Pelan, tahan di perut. Baca yang tadi. Semua dari masuk saya kuatnya sampai. Kalau sudah nggak kuat, berbarengan dengan lepasnya nafas, kamu lepaskan juga beban yang berat itu. Ingat bacanya pakai hati ya, jangan pakai mulut. Barengan dengan lepasnya nafas, lepaskan juga beban yang berat itu di kepala kamu. Kalau masih ada, tarik nafas lagi. Masih ada nggak? Hah? Gimana? Jujur, masih ada? Merasa gimana sampai sekarang? Ya, tarik nafas lagi. Pelan tarik. Allahu, tahan. Saya bantu. Kalau bantu nahan, baca dalam hati sirullah dan dua sifatullah juga. Kalau udah kuat, lepaskan udah. Gimana? Hah? Hilang ya? Iya, alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Gusti Allah yang mengangkat, bukan saya bantu memang barusan, tapi Allah yang mengangkat, bukan saya. Bisa aja kalau Allah mengendaki. Nah inilah Ibu Allah betul-betul nyata. Ingat-ingat apa yang didapat tadi. Ingat dalam menerawang, apa yang kita dapat dalam menerawang kita harus ingat, jangan lupa. Caranya kayak gitu. Harus detail. Makanya dalam kita menerawang melihatnya itu harus pelan-pelan, jangan terburu-buru. Gitu. Takutnya nanti sambil kalau sudah ahli kita dimintai tolong sama orang, sama saudara, ya jawabnya ya sampai jawab sesuai apa yang sampai lihat, seperti itu. Jangan mengada-ngada, nggak boleh, itu dosa namanya. Gitu. Karena hakikatnya yang Mas bisa memperlihatkan itu Gusti Allah, bukan siapa. Saya cuma membantu aja. Relax dulu, santai.
boleh rokok. Habis ini saya mau tanya, boleh rokok, mau rokok, silakan. Minum kopi atau apa boleh, silakan. Di sini saya mau tanya, saya mau kamar mandi dulu. Oke, Mas tadi kan sudah bisa ya menerawang rumah Mas. Sekarang Mas tak uji langsung melihat ordernya tulis. Jangan gentar, jangan takut. Caranya sama kayak tadi. Cukup bayangkan setelah baca syahadat, baca niat minta Allah, terus bayangkan di kesini hotelnya sambil rokan gitu. Syahadat berapa kali? Ya kayak tadi. Tinggal dia. Ayo Mas. Ya, ada hotelnya. Ya. Fokus. Jadi kita narawih nggak perlu ke kamar, nggak usah. Kayak rokan gini bisa berlalu. Penting Usah tiga. Dengan tadi ya. iya. Yang penting Mas bisa membayangkan tadi. Pertama jazadah, tarik nafas lagi, baca niat, ya Allah tadi kamu kalau mata baca untuk bisa melihat hotelnya kris ini ya Allah. Keluarkan nafas, tarik lagi, langsung bayangkan. Sambil baca sirna kalau sudah selesai, jangan terburu-buru Mas. Nyantai aja, boleh. Kita menerawang nyantai, tidak boleh terburu-buru. Karena kita minta ridho Gusti Allah. Tapi kalau sudah selesai, buka mata, baca Al-Fatihah. Kalau belum terlihat, tarik nafas lagi, tahan. Coba fokuskan ke keris itu, minta kepada Allah. Kalau sudah, buka. Dan setiap menerawang apa yang didapat dan harus Mas yakini. Dan itulah yang Allah berikan. Kuncinya seperti itu. Apa yang didapat bagaimana? Kayak mulut aja. Mulai kayak apa? Ular ya? Ya, awalnya mulutnya dibuka ya maju. Besar? Iya. Ular ya? Lihat sini Tapi ular. kepala aja. Kepala aja. Ular. Saya Cahaya nggak ada? Cuman kayak ular ya? tahu kalau itu hubungannya itu saja. Tapi kan hewan itu kan? Iya, hewan. Bukan orang kan? Kan, Ular. Kan ini namanya keris novel sini. Ya ular itu sebenarnya. Jadi gini Mas ya, kasih tahu resepnya. Jadi apa yang Mas dapat di dalam keramik harus Mas yakini. Karena yang bisa memperlihatkan itu semua adalah Allah, bukan jin, bukan orang. Ya, ingat ya. Mas kalau ingin lebih mempertajam, Mas kalau ingin lebih peka lagi, terus nanti diamalkan biasakan diri untuk bermunajat. Ingat ya, dalam menjalankan ilmu, niatkan untuk lebih tawadhu kepada Allah. Jangan niat yang macam-macam. Biar Mas sukses apa yang sesuai dengan Mas.
Dan Mas ini patut syukuri karena Mas tanpa tirakat dulu sudah diberikan kemudahan. Saya anggap Mas sudah bisa. Tinggal Mas meningkatkan diri.